Apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan di balik pertemuan para jenderal Purnawirawan ini? Ketika dunia fokus pada konflik Timur Tengah, Indonesia justru menggelar agenda senyap di jantung pertahanan negara. Pertemuan ini berlangsung di Kementerian Pertahanan, bukanlah tempat sembarangan. Dan pertanyaannya, apakah ini sekedar silaturahmi, ataukah ada sinyal strategis yang lebih besar? Dan yang paling menarik adalah, apakah ketegangan geopolitik ikut menjadi latar diam di balik pertemuan ini? Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengundang sejumlah purnawirawan TNI, termasuk mantan Panglima, dalam sebuah pertemuan yang digelar di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Ricardo Sirayut, mengatakan tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat komunikasi, baik antara purnawirawan dengan prajurit aktif, serta menjaga kesinambungan pemikiran strategis pertahanan negara. Pertemuan ini juga disebut sebagai bagian dari silaturahmi strategis, di mana para tokoh senior militer tetap dilibatkan dalam dinamika pertahanan nasional. Hadir dalam agenda tersebut seperti Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kehadiran dua mantan Panglima TNI ini menegaskan bahwa forum ini bukanlah sekedar pertemuan biasa, melainkan ruang konsolidasi pemikiran di level elit militer. Dalam konteks sistem pertahanan Indonesia, peran purnawirawan memang tetap strategis sebagai penjaga memori institusional dan sumber pengalaman tempur maupun kebijakan. Sekarang masuk ke pertanyaan kunci. Apakah ada kaitan dengan memanasnya konflik global khususnya di Timur Tengah? Secara resmi, tak ada pernyataan langsung bahwa pertemuan ini terkait dengan konflik internasional itu. Namun, jika kita melihat dari konteks lebih luas, ada beberapa hal yang patut dicermati. Pertama, timing yang tidak kebetulan. Pertemuan ini terjadi saat eskalasi geopolitik global meningkat, mulai dari konflik Timur Tengah hingga ketegangan antar kekuatan besar. Kedua, kebutuhan konsolidasi strategis. Dalam situasi global yang tidak stabil, negara biasanya memperkuat komunikasi internal, termasuk melibatkan tokoh senior yang punya pengalaman menghadapi krisis. Ketiga, peran purnawirawan dalam advisory. Meski tak lagi aktif, para jenderal purnawirawan sering menjadi sounding board dalam membaca potensi ancaman, baik militer konvensional maupun non-konvensional. Keempat, Indonesia sebagai negara non-blok aktif. Bumi pertiwi ini berada di posisi strategis, tidak terlibat langsung konflik, tapi tetap terdampak secara ekonomi, energi, dan keamanan kawasan. Jadi, apakah pertemuan ini berkaitan dengan konflik Timur Tengah? Kemungkinan besar tidak secara langsung, tapi relevan secara strategis.